Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal motor baru Honda CBR 1000 RR-R. Bahasa Inggrisnya apa ya? CBR 1000 RR dasar. Jadi motor ini sebenarnya sudah cukup lama diperkenalkan secara internasional. Cuma baru kali ini motor ini diperkenalkan di Indonesia. Jadi yang istimewa dari motor ini adalah motor sekarang sudah pakai quick shifter, sudah pakai beberapa part MotoGP katanya. Terus yang istimewa adalah winglet yang bisa disembunyikan. Jadi wingletnya yang bagian dalamnya fairing itu bisa disembunyikan sehingga efeknya bisa on atau off tergantung situasi. Dan ini jadi unik karena satu-satunya ya. Kalau yang lain wingletnya itu permanen, kalau di CBR 1000 RR dasar ini ya pokoknya beda sendiri lah ya. Nggak ada yang kayak gitu. Bisa nutup, bisa buka, yang lain ya harus ngarato. Winglet seperti ini terutama dipakai kalau di tikungan, waktu mau ngerem atau waktu di tengah tikungan, karena prinsipnya kalau grip ban depan lebih banyak maka tenaga pengeremannya jadi lebih banyak. Tenaga pengereman grip ban depan bisa lebih banyak karena bagian depan motor ditekan ke bawah. Nekannya nggak kayak berat yang bisa mempengaruhi daya henti, tapi cuma neken ke bawah saja. Efeknya terutama itu mulai dari 160 km per jam. Kalau nggak salah ini sudah 25%. Kalau di kecepatan 100 mungkin cuma 10%-nya. Tenaganya bisa sampai 10 kg mungkin kalau nggak salah. Setara dengan berat 10 kg. Setara dengan kalau naruh aki, naruh tangki bensin lebih ke depan. Jadi termasuk cukup lumayan karena bobotnya motor MotoGP sendiri kan berapa 163, yaitu ada bisa membantu lah. Tapi tentu hambatan angin juga akan mengurangi laju motor. Jadi karena ada drag, ada hambatan angin, anginnya dipakai untuk menekan motor ke bawah, jadinya motor nggak bisa kencang seperti kalau wingletnya nggak dipakai. Jadi di winglet Honda ini kalau kepakai dikeluarkan, kalau untuk nggak kepakai di lintasan lurus dan macam-macam disembunyikan. Nah, yang jadi bikin penulis penasaran itu kenapa kok ini motor dijual dengan harga 990 juta rupiah versi standar,
1,1 miliar untuk versi sportnya SP. Bedanya kalau lihat di websitenya yang kelihatan cuma suspensinya, suspensi all-in. Suspensi all-innya ini bisa dirubah, nulis lupa yang apa yang bisa dirubah secara elektronik deh. Jadi suspensinya ini bisa diubah secara elektronik lewat setelan di dashboard. Maaf menulis lupa yang sudah apa, tapi yang jelas harganya bisa jadi 1,1 miliar, selisih 110 juta daripada yang versi standar. Mahal ya, entah kepake untuk apa 110 juta itu. Sistem elektroniknya mungkin, atau memang stoknya harganya segitu kalau ingin yang versi elektronik. Yang jelas harganya segitu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, motor ini mahal dari hitungan apa dibanding yang lain-lain. Terus kita pakai acuan yang versi standar 990 juta rupiah. Padahal ya kompetitornya, motor yang sekarang disebut rajanya WSBK, Kawasaki Ninja ZX 10R. ZX 10R ini harganya separuhnya dari yang versi standar. Padahal ini ya, yang standar itu hitam, nggak ada warnanya sama sekali. Sementara yang ZX10R itu versi KRT warnanya, Kawasaki Racing Team. Jadi ZX10R ini harganya 492 juta rupiah, dikalikan 2, 984 juta rupiah. Nah ini kan harganya lebih murah dari harganya apa Honda. Apa kira-kira yang bikin mahal? Kalau dari sisi fitur, yang kelihatan jelas itu adalah speedometernya. Kalau speedometernya CBR itu sudah TFT, yang punya Kawasaki masih pakai sistem digital, pakai apa dot matrix, hitam putih, 2 warna, dibagi 2, yang bagian atas RPM to, yang bagian bawah ya yang selain RPM. Selain itu sistem kuncinya Kawasaki ZX10R itu masih pakai manual, masih pakai yang lama. Kalau yang CBR sudah keyless. Beda yang lain lagi adalah winglet, apalagi wingletnya bisa dikeluar masukkan. Tapi apa 3 fitur itu layak bikin harga motor jadi 2 kalinya, jadi bisa untuk beli ZX10R 1 buah lagi. Penulis coba bandingkan dengan Yamaha R1. Yamaha R1 ternyata harganya 600 berapa, 605 mungkin ya di auto itu. Jadi harga di apa, online penulis nemunya cuma di auto. Kalau di Yamaha resmi nggak tahu di mana itu disebutkan harganya. Yang jelas di auto disebutkan versi 2020 harga resminya 605 juta rupiah. Ini masih jauh lebih murah, beda berapa, 490 juta, iya 490 juta dibanding dengan kok 490, sorry, 390 juta dengan Honda CBR 1000 RR ini. Ini masih mahal banget, padahal yang di Honda R1
10.000, 10.000 ya, premium. Jadi di Yamaha R1 itu sudah pakai speedometer TFT ya. Menurut penulis dari sisi teknologi sudah sama canggih dengan CBR 1000RR. Mungkin bedanya cuma kios. Kalau nggak salah R1 itu masih belum pakai kios. Lampunya juga sudah model ya itu yang kayak ikan lele itu ya, sembunyi. Sementara yang di moncongnya DRR-nya bentuk karet. Dari sisi tampilan sudah R1 itu sudah lebih modern. Dari sisi fitur-fiturnya pakai TFT itu sudah lebih modern daripada ZX10R. Nah, tapi harganya masih 605 juta rupiah. Apa kira-kira yang bikin CBR 1000RR ini lebih mahal dibanding R1? R1 dengan ZX10R juga jadi juara di WSBK. Honda itu di WSBK cuma urutan ke-7, sementara Yamaha R1 itu ada di atasnya, urutan kedua kalau nggak salah ya, ketiga. Jadi dari sisi kemampuan kedua motor ini, ZX10R dan R1 itu jauh lebih tinggi daripada CBR. Entah jalan lurusnya atau nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau dipakai untuk balapan, namanya juga motor balap, bukan motor drag, itu secara kemampuan kalah CBR 1000RR itu. Walau sudah pakai winglet yang aneh-aneh, yang nyeleneh nggak jelas gitu. Jadi dari sisi kemampuan, winglet itu diragukan kemampuannya. Manfaat winglet itu diragukan kemampuannya. Rasanya harga 390 hampir 400 juta untuk winglet itu nggak sebanding ya. Cuma pemanis istilahnya, kayak apa ya, kayak windshieldnya di ADV 150, cuma pemanis saja tapi nggak fungsi, soalnya kecil, minim, saipet. Untuk ngalangin angin ya guyon, malah lebih sip kalau yang MCX atau NMAX dimodif itu baru genah itu. Walau disebut bisa dirubah naik turun, nggak ada efeknya, masih on naik masih turun, terus percuma padha karo nggak gawe, nggak manfaat. Jadi fiturnya sia-sia, sama dengan CBS-nya Honda
mungkin sebentar lagi Yamaha dan Suzuki menyusul. CBS kok disambungkan ke rem belakang, padahal kalau di Honda sendiri ada yang versi sport CBS itu justru disambungkan ke bagian depan, yang jadi kalau rem depan ditekan, rem belakang ikutan tekan, itu baru sip. Nah, kalau yang standarnya BMW KTM itu jelas CBS itu pasti diaktifkan pakai rem depan, rem belakang bebas. Itu kalau motor mempertimbangkan keamanan beneran. Jadi CBS itu menurut penulis cuma fitur gaya-gayaan kok, karena orang itu coba wes lihat artikel penulis soal rem, lebih banyak orang yang kalau rem itu mengandalkan rem depan, yang mengandalkan rem belakang itu ya siapa, sedikit sekali. Penulis mungkin sebelumnya bilang emak-emak toh yang pakai rem belakang, itu juga katanya Honda, tapi akhirnya ini kok penulis ragu. Soalnya seperti penulis bahas sebelumnya, lihat aja lah di jalan itu orang yang pakai motor sport mengandalkan rem, pakai rem depan, sama mama adu ngerem kalah. Mama depan ngerem, yang pakai motor sport gak nututi, padahal kecepatannya juga sama, nggak ada bedanya, nggak lebih kencang. Malu kan yang gitu itu ya. Itu di luar topik ya, nggak penting ya. Jadi kembali ke soal harga, kira-kira apa yang bikin mahal? Apa sleeper clutch? Tapi ya motor murah ada sleeper clutchnya, harganya juga bedanya nggak sampai ratusan juta. Kenapa terus ya? Coba dibandingkan dengan motor yang kira-kira lebih hebat, itu Kawasaki H2. Nah, Kawasaki H2 itu kan teknologinya sudah lebih sip lagi kan. Sudah pakai TFT, tenaga juga gila nih. Pakai supercharger juga yang versi baru itu. Berapa harganya? Yang sebelumnya itu kalau nggak salah harga tahun lalu itu 600 berapa ya, 680 kalau nggak salah, 685 mungkin. Nah ini padahal H2, Kawasaki H2 yang modelnya kayak bagian depan kayak Macross, kayak robot Gundam. Jadi motor Kawasaki H2 ini sudah ada wingletnya, terus fiturnya juga lengkap all-in, terus knalpot aquaponik lengkap balap. Itu harganya kurang dari 700.000. Kok 700.000? 700 juta. Kok bisa selisih 290 dengan CBR 1000 RL? Apa yang bikin 1000 RL ini istimewa? Mekanisme buka tutupnya kah? Mahal banget ya. Atau mungkin dipingin dengan saingan yang lebih tinggi, motor yang terkenal mahal banget, motor yang berhasil sukses bikin menaikkan harga
motor di SBK di Perancis. Asalnya 25 juta euro jadi naik ke 40 juta euro kalau nggak salah. Ini suksesnya Ducati W4. Motor harga paling mahal di WSBK. Versi standar aja 40 juta euro. 40 juta apa 40 ribu ya? Salah wis, pokoknya tahu sendiri maksud penulis. Motor harganya paling mahal 40 ribu ya, 40 ribu euro. Nah, ini motor ini rencananya kalau dari bocorannya di Oto mau dijual mulai bulan September 2020. Harga motor ini diperkirakan sekitar 800 juta rupiah. Mungkin ini motornya dibandingkan dengan Kawasaki H2 yang versi karbon, harganya kan mirip gitu. Harganya yang versi karbon kan 800 juta kurang untuk Kawasaki H2. Harganya segitu. Mungkin dibandingkan juga dengan Kawasaki H2R. Kok Kawasaki? BMW. BMW S1000 RR-R itu. Juga BMW HP4 Race juga dibandingkan dengan itu juga. Yang jelas motor balap itu harganya masih lebih murah daripada motor Honda. Apa hebatnya motor Honda? Apa throttle by wire? Semua motor yang penulis sebut tadi itu pakai throttle by wire. Apa riding mode? Semua motor yang penulis sebut tadi sudah pakai riding mode. Malah ada yang fitur yang di CBR 1000 RR ini nggak disebut. Apa itu? Cornering ABS. Kok nggak baca ya penulisnya? Nanti coba penulis cari lagi di website utama. Tapi kok rasanya nggak ada. Padahal di motor saingannya itu ada. Dan teknologi cornering ABS itu teknologi yang paling tinggi untuk ABS sekarang. Karena apa? Teknologi cornering ABS itu bikin ABS bisa tetap berfungsi dengan baik walau di tikungan. ABS biasa macam yang dipakai di NMAX, di PCX, di yang lain-lain lah, motor-motor mulai dari yang murah itu nggak bisa, bisanya cuma jalan dulu. Itu CBR 1000 RR kok penulis nggak baca ada fitur itu, kan minus itu. Tapi kok harganya 990 juta rupiah, itu dari mana gitu. Terus lagi soal traction control. Untuk traction control itu penulis nggak pernah dengar Honda mengembangkan untuk motor jalanan. Dulu di MotoGP pernah. Dulu. Tapi itu zaman sebelum di MotoGP diwajibkan untuk pakai ECU jelek sama Dorna. Sekarang pakai ECU Magneti Marelli yang bikin celaka, yang bikin motor nggak sip, akselerasinya yang ya bermasalah lah, motor jadi ada penyakitan, jadi nggak bisa reliable, nggak bisa awet, nggak bisa berfungsi dengan baik. Motor balap yang ECU-nya paling jelek itu ironisnya justru di MotoGP, di balapan yang harusnya teknologinya paling tinggi, tapi ternyata sama Dorna dipaksa untuk pakai ECU yang nggak bisa disetel sempurna oleh pabrikan. Kalau nggak salah itu
nggak sempurnanya karena cuma bisa on off untuk throttle-nya itu, tapi entah lah ya, nggak tahu lagi. Terus pokoknya ECU-nya ECU jelek. Dan Kawasaki terkenal ECU-nya bagus untuk traction control, untuk quick shifter. Traction control itu kan gunanya kalau untuk akselerasi biar nggak wheelie itu mungkin kan gaya, kan bisa ngangkat hebat gitu. Tapi kalau untuk balapan itu merugikan, soalnya kalau sudah wheelie akselerasinya nggak akan bisa secepat yang motor nggak wheelie. Makanya itu traction control itu jadi sangat penting, jadi kunci utama untuk jadi kencang di balapan akhir-akhir ini. Karena ECU-nya di MotoGP bejat, ya wis. Nah, di MotoGP kita lihat ada motor masih ngalami wheelie, masih ngalami wheel spin gitu. Terus engine brake-nya ngaco. Kalau di WSBK sepertinya teknologi ECU dari Kawasaki ini sangat membantu dalam membuat motor Kawasaki unggul. Itu kan bisa unggul karena baik engine brake ataupun akselerasi normal bisa lancar karena nggak mengalami wheelie atau wheel spin. Yang Yamaha juga bisa mengembangkan. Yang belum mengembangkan kan Honda, karena cuma barusan ini aja kan Honda masuk WSBK. Sebelumnya kan Honda nggak ada di WSBK. Jadinya ya Honda tentunya nggak punya alasan untuk mengembangkan traction control yang bagus, nggak punya alasan untuk mengembangkan sistem ABS yang bisa prediksi, nggak punya alasan untuk mengembangkan apalagi itu selain traction control. Oh ya, quick shifter. Jadi penulis nggak tahu apa karena pakai seamless gearbox. Ya entahlah, tapi yang jelas CBR 1000 RR itu mahal. Sudah, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.